Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan kita sebelumnya salah satu dosa besar dalam urusan pernikahan atau perkawinan yaitu mengganggu keutuhan rumah tangga orang lain atau disebut dengan takhbib, mengganggu istri orang dengan tujuan merusakkan cintanya pada suaminya, atau mengganggu suami orang dengan tujuan juga merusak keharmonisan rumah tangganya. Maka semua itu dilaknat oleh Nabi SAW dengan bahasa Nabi, bukan golongan kami, laisa minna, bukan bahagian dari umatku orang yang merusak rumah tangga orang lain. Itu dosa besar yang kita telah bahas di pertemuan kita yang sebelumnya. Kita lanjut dosa besar berikutnya, yaitu ridha al-mutalliq bitahlil wa ridha az-zawj al-muhallal bih. Termasuklah dosa-dosa yang paling besar, yaitu suami yang menyewa muhallil atau mengatur seorang muhallil untuk menikahi istrinya yang telah ditalak atau telah diceraikan dengan talak bain atau talak 3. Jadi Nabi melaknat yang disewa atau yang diminta untuk menikahi istri dan suami yang meminta. Kedua-duanya terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah, kita tahu dalam Islam bahawa talak itu salah satu yang Allah izinkan terjadi, walaupun perbuatan itu sebaiknya dihindarkan atau tidak disukai bila saat, kecuali pada saat dibutuhkan. Dia menjadi solusi akhir ketika tidak mungkin lagi mendamaikan di antara dua pihak, suami istri yang sudah tidak lagi saling mencintai. Maka talak adalah bahagian yang terbaik untuk dilakukan. Namun membiasakan talak, membiasakan kalimat cerai meluncur dari mulut seorang suami, sesuatu perbuatan yang sangat-sangat tidak dianjurkan. Rasulullah
menyuruh berhati-hati dengan kalimat ini. Kata Rasulullah, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 kalimat, engkau bermain-main, engkau bercanda jatuh, engkau serius jatuh, bercanda pun jatuh. Artinya terlaksana kalimat itu, yaitu an-nikah wal-ruju' wal-talaq. Kalimat nikah tidak boleh dibuat main-main, karena dia bisa terjadi pernikahan yang sebenarnya. Jadi ketika unsur pernikahan sudah cukup, adanya wali, ada saksi, lalu kita menggenggam tangan seorang laki-laki yang kita ingin membuat candaan, lalu kita bertanya ke saksi, apakah sah? Laki-laki itu, orang saksi menjawab sah, wali ada, maka terjadilah pernikahan. Oh, tidak ada mahar. Mahar bukanlah rukun nikah. Mahar adalah salah satu kewajiban dalam pernikahan, dan itu bisa ditunda. Tidak ada mahar di awal, bisa dilakukan di akhir. Maka berhati-hati bermain-main dengan kalimat nikah. Yang pertama, kata Nabi. Yang kedua, ar-ruju'. Ini maksudnya ketika seseorang mengatakan ruju' akan kembali, walaupun itu keluar dari mulutnya dalam keadaan bercanda, maka dia sudah dianggap telah merujuk istrinya. Dan yang terakhir, at-talaq. Dilarang bercanda dengan kalimat talaq. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang ditanya oleh sahabatnya di luar rumah, apakah engkau telah mentalak istrimu? Mungkin karena melihat raut wajah yang hari itu kurang senang, atau dalam keadaan baru bangun tidur, datang ke kedai kopi. Kalau urusan kita di sini, ditanya sama sahabat, pekan legenyan muka ke, kenapa begitu wajahnya, mukra'ab sekali hari ini, katanya. Apa sudah cerai? Apakah engkau sudah menceraikan istrimu? Padahal cuma canda. Dijawab iya atau hanya dengan kalimat saja, maka istri yang duduk di rumah telah tertalak oleh suaminya. Yang menjawab benar. Maka hati-hati bermain dengan talak. Banyak orang ketika marah karena sering mengucapkan kalimat ini bukan pada tempatnya, dia tidak ada rencana menceraikan istri, tapi karena keluar kalimat ini, maka jatuhlah talak, walaupun dalam keadaan marah. Walaupun dalam keadaan marah. Ada orang yang mengira kalau marah tidak jatuh. Marah yang tidak jatuh talak adalah marah yang menghilangkan akal sehat, itu baru tidak jatuh. Jadi sudah setengah gila, marah tapi sudah seperti orang gila, mengamuk seperti orang kesurupan, sudah naik-naik ke atas dinding. Tiba-tiba dia mengucapkan kudalekah dalam keadaan tidak sadar, itu baru tidak jatuh. Tapi kalau model-model marah biasa, maka sepakat para ulama jatuh talak itu. Mana mungkin orang menjatuhkan talak dalam keadaan sedang bergembira hatinya? Tidak mungkin. Sedang melakukan rekreasi, duduk bersama, tiba-tiba suami mengatakan, engkau hari ini aku talak karena aku sedang bahagia. Itu tidak mungkin. Pasti urusannya karena marah. Jadi jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan talak ini. Dan yang menjadi dosa besar bukan talaknya, tetapi ketika sudah menjatuhkan talak, terutama talak 3, lalu kita mulai melakukan perbuatan terlaknat, iaitu mengatur cara atau mencari seseorang untuk menghalalkan isteri kita agar kembali kepada kita, atau agar bisa kita nikahi kembali. Nah, orang yang kita atur ini atau kita suruh ini disebut dengan istilah muhallil, yang menghalalkan. Sedangkan suami yang menyuruh diistilahkan dengan muhallallah,
iaitu orang yang minta untuk dihalalkan. Kedua-duanya termasuk bahagian orang-orang yang melakukan dosa besar, terlaknat di sisi Allah dan Nabi SAW. Kita tahu bahawa apabila telah jatuh talak 3 atau ba'in kubra, istilahnya ba'in kubra, yang tidak bisa kembali lagi dengan rujuk, karena rujuk hanya boleh dilakukan 2 kali dengan rujuk biasa. Maka untuk kembali ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, menunggu masa iddah isteri yang sudah ditalak 3. Yang kedua, syaratnya isteri harus menikah dengan seorang suami yang baru dengan keridhaannya, bukan dengan cara diatur. Yang ketiga, mereka, yaitu isteri dan suami barunya, harus terjadi hubungan suami isteri yang sebenarnya. Artinya kalau mereka menikah lalu bercerai, tidak terjadi hubungan suami isteri yang sebenarnya, maka suami yang lama tetap tidak boleh kembali untuk menikahi istrinya. Dia harus nikah lagi dengan suami yang baru. Kata Rasulullah, hatta tazuq asilatahu wa yazuqa asilataha. Jadi kedua-duanya harus saling mencicipi madu. Artinya harus benar-benar terjadi hubungan suami isteri. Kenapa sampai Allah buat seperti begitu syariat ini? Agar suami yang lama mendapatkan efek jera akibat suka-suka menceraikan istrinya. Jadi efek jera ini yaitu perasaan bahawa istrinya telah dijamah oleh orang lain. Itu yang ketiga, syarat ketiga. Syarat keempat, istri harus bercerai dengan suami barunya juga dengan keridhaan, bukan dengan diatur. Syarat kelima, melewati masa iddah si istri dari perceraian dengan suami barunya. 5 perkara ini selesai, barulah suami yang lama boleh menikahi kembali istri yang telah diceraikannya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sinilah ada posisi syaitan memainkan peranan. Ada kalanya suami menyesal kenapa menceraikan isteri, apalagi dengan talak 3. Timbul kembali cintanya. Pada sebenarnya dia tidak menginginkan itu. Keinginan untuk kembali pada istrinya menjadi salah satu penyebab dia bisa jatuh ke dalam dosa besar kalau tidak mentaati syariat. Dia akan cari orang. Dia cari orang, lalu dia atur, dia sewa, baik dengan bayaran ataupun dengan tidak ada bayaran, untuk menikahi istrinya. Lalu dia membuat syarat, nikahi, setelah itu ceraikan kembali. Apakah dia memberi syarat jangan sentuh atau silahkan, tapi setelah itu segera ceraikan kembali agar dia bisa kembali kepada istrinya. Aturan seperti ini yang dibuat oleh suami itu menjadi dosa besar. Begitu juga orang yang disewa termasuk ke dalam pelaku dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana al-muhallil wal muhallal lah. Rasulullah melaknat muhallil, yaitu orang yang disewa, wal muhallal lah, dan suami yang menyuruh. Muhallil ini bahasa kita lebih popular dengan kalimat Cina buta. Asal usul disebut Cina buta saya dapatkan dalam kitab 8. Jadi kecil-kecil kita tu ada belajar kitab 8. Itu disebutkan asal usul kalimat Cina buta bahawa dulu ada seorang perempuan, tentu kejadiannya di tanah air kita. Dulu ada seorang perempuan yang setelah diceraikan
lalu suaminya ingin kembali, tapi karena tidak ada yang mau untuk menikahi mantan istrinya ini, tidak ada yang mau menikahinya, akhirnya suami ini pasrah terhadap seseorang Cina mu'allaf. Jadi hanya mu'allaf yang kebetulan buta. Istilahnya kalau terbelit, kalau di Cina ini bisa melihat, nggak mau juga menikahi istrinya. Karena buta lah, akhirnya suami ini meminta Cina buta ini untuk menikahi istrinya. Karena tidak bisa melihat, akhirnya dinikahi. Lalu diceraikan kembali dengan bayaran tertentu. Disitulah mulai populernya bahasa istilah Cina buta. Dalam kitab 8 disebutkan seperti itu, wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pelaku Cina buta ini haram, dilaknat Allah, dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bitaysil musta'ar. Jadi bahasa Nabi, ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Kata Rasulullah, maukah aku beritahu kalian tentang kambing pinjaman? Jadi bahasa Nabi, kambing yang dipinjamkan, kambing pinjaman. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kambing pinjaman? Qal huwal muhallil, dialah muhallil, iaitu si Cina buta tadi. La'anallah al-muhallil wal muhallallah, Allah melaknat muhallil dan muhallallah. Nah, kenapa Nabi membahasakan dengan kambing yang dipinjamkan? Sama seperti kita, Pak, kalau ingin menciptakan keturunan kambing, maka kita sering kadang-kadang meminjam kambing betina dari tetangga, atau kambing kita mungkin betina, kita minta kambing jantan milik orang lain untuk dipinjamkan agar membuahi betina tersebut. Itulah ibarat kambing. Jadi orang yang diatur-atur untuk menikahi istri orang, itu semua ibaratnya adalah binatang yang hanya diperuntukkan untuk membuahi. Nah, jadi Rasulullah marah sekali dengan perbuatan seperti ini. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika ditanya menyebutkan bahawa muhallil adalah perzinaan, illa wahya zaniyah. Jadi muhallil itu ketika melakukan perbuatan itu, dia sebenarnya sedang berzina, dan suaminya yang kemudian menikahi istrinya kembali setelah melewati masa dengan muhallil juga berzina. Jadi karena tidak sah syariat itu, karena semuanya diatur bukan kerelaan, maka sama-sama dianggap penzina, maka dosa mereka terus berlanjut. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul masalah. Bagaimana kalau muhallil itu atau Cina buta tadi dengan kerelaan hatinya dia menikahi seorang istri dari sahabatnya dengan tujuan agar sahabatnya bisa kembali kepada istrinya. Jadi dia sengaja menikahi, kemudian dia ceraikan dengan keinginannya sendiri, dengan tujuan kasihan lihat sahabatnya agar kembali kepada istri yang lama, maka dia melakukan itu tanpa diatur, tapi keinginan si Cina buta ini untuk menolong sahabatnya. Dalam pandangan para mujtahid, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi ada dua pandangan. Termasuklah mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kalau itu timbul dari keinginan sendiri tanpa diatur, maka pernikahannya sah. Dia telah melewati pernikahan yang sah, namun makruh, dibenci Allah karena dia telah melanggar tujuan daripada pernikahan. Karena tujuan pernikahan tidak boleh seperti mut'ah, tidak boleh seperti orang Syiah melaksanakan mut'ah, sengaja nikah dalam masa tertentu mau diceraikan. Itu termasuk salah satu pernikahan yang diharamkan. Maka kalau ada niat seperti itu, menikahi istri orang lalu kemudian saya ceraikan biar dia kembali ke suami lamanya, pernikahannya sah karena tidak diatur, namun makruh, artinya pernikahan itu tidak baik. Itu dalam pandangan
para ulama Syafi'iyah. Namun sebahagian ulama mujtahid yang lain mengatakan tetap haram karena melanggar tujuan pernikahan. Tidak boleh ada dalam tujuan pernikahan keinginan untuk menceraikan segera. Jadi menikah hanya untuk bersenang-senang kemudian dia ceraikan segera, maka jatuh ke dalam yang haram. Di Mesir itu pernah terjadi, salah seorang penduduk Mesir bernama Mihlan, kalau saya tidak salah Mihlan, itu sudah 33 kali menikahi isteri orang dengan tujuan waktu difatwakan oleh mufti Al-Azhar bahwa perbuatannya haram. Dia mengatakan bahawa di dalam pengadilan dia mengatakan bahawa aku melakukannya karena ingin membuat pasangan ini bisa kembali dalam pernikahannya. Jadi aku melakukannya karena keinginan agar mereka bisa bersatu kembali. Jadi kata para ulama Al-Azhar tetap haram, hukumnya haram karena engkau menikah 33 kali, dari awal engkau sudah merencanakan untuk merusak pernikahanmu dengan cara pernikahan yang engkau maksudkan adalah pernikahan sementara. Jadi dari awal sudah merencanakan nanti ku ceraikan. Disitulah melanggar konsep atau tujuan pernikahan. 33 kali menikah menjadi Cina buta. Jadi saya pernah juga dapatkan orang seperti ini, cuma tidak sampai 33 kali. Itu kalau di daerah tertentu, saya tidak sebutkan daerahnya, itu ada orang yang profesinya itu, jadi mencari-cari istri orang yang sudah dinikahi, lalu kemudian dia nikahi dengan tujuan yang sama, walaupun tidak disuruh oleh suami yang lama, tapi pandangan yang lebih kuat tetap haram karena melanggar tujuan pernikahan. Nah, para ulama mencatat begitu pula dengan si istri. Jadi si istri yang mengatur sendiri, dia sengaja mencari suami, lalu kemudian sengaja buat ribut dengan suami barunya agar segera diceraikan, nanti agar dia bisa kembali ke suami lamanya. Pernikahannya sah namun haram, berdosa. Kenapa? Istri sengaja membuat rancangan agar dia ribut dengan suaminya, jadi meminta cerai dari suaminya yang baru untuk bisa kembali ke suami yang lama. Semua itu keluar daripada tujuan pernikahan berdasarkan hukum syariat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, perbuatan seperti ini nampaknya di masyarakat tidak ada, tapi terjadi, banyak yang terjadi seperti ini. Maka oleh karena itu, sebelum itu terjadi, jagalah lisan, jagalah hati. Kalau seandainya terjadi keributan dalam rumah tangga, banyak-banyaklah bersabar. Karena suami yang baik ketika terjadi keributan dalam rumah tangga tidak meladeni istrinya. Jadi di saat seperti itu menuju keluar dari rumah, itu adalah solusi yang baik. Jadi jangan diladeni, karena kalau diladeni akan berlanjut. Maka suami-suami yang duduk di kedai kopi setelah ribut, itu baik, tapi saat itu saja baik. Tapi kalau duduk tiap hari sampai malam nggak pulang-pulang, itu tidak baik. Jadi untuk menghindar agar tidak terjadi perceraian, dia keluar. Nah, istri yang mendapatkan kenyataan suami begitu menghindar, ketika dia pulang, jangan diajak untuk berantem lagi. Kadang-kadang ada tipe istri suami sudah bersabar, tidak meladeninya, tapi begitu pulang dari pintu rumah sudah diusir kembali. Yang menyokah dua lagi nyokah mulai. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Umar bin Khattab sangat keras, tegas, keras, pemberani, tapi tidak pernah meladeni istri ketika istri sedang marah. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tidak berani meladeni istrimu, bahkan engkau tidak pernah memarahi mereka, tidak pernah memukul mereka? Dalam banyak riwayat disebutkan itu. Kata Umar bin Khattab, kelelahan istriku dalam mengurusku dan anak-anakku melebihi kemarahan mereka. Artinya mempep-pepnya mereka itu tidak sebanding dengan pengabdian mereka terhadap diriku dan anakku. Mempep-pep cuma 1 jam, tapi mereka melahirkan anakku, kata Umar bin Khattab. Mereka lah yang memelihara anakku. Maka Umar tidak mau meladeni. Padahal kalau diladeni, kena tampar sama Umar, itu bisa berguling-guling itu istri. Tapi tidak diladeni.
Maka jadilah Umar, tegaslah dalam urusan agama, tapi berlemah lembutlah di dalam rumah tangga. InsyaAllah aman sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.